Nek dipelihara banyak, kanan, kiri, depan, belakang justru menutupi geraknya tadi. Teman-teman, gerakannya bagus ditutupi dengan daun. Maka ini cuma penanda kalau dia hidup. Ini pun sama. Jadi gerak dasar pohon ini adalah berbatang 3. Maka 3 batang harus kelihatan semuanya. Ini masih ada sedikit pembesaran sehingga belum dipotong. Ini terutama karena ini bukan cabang, ini bagian dari gerak dasar. Gerak dasar dilihat dari pangkal akar sampai ke ujung. Ini kan sudah ngepen besar, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil di sini. Paham ya? Jadi kenapa harus ngepen? Sebenarnya tidak harus. Hanya untuk menampakkan kesan tua bahwa pohon itu memang semakin tinggi dia semakin mengecil. Mau tinggi, mau miring, mau apapun secara natural seperti itu. Kecuali terkena fenomena alam. Pohonnya tinggi sambil berdek, jeder, sigar tumbuh satu tok. Nah itu fenomena alam. Kecuali pohon pinggir jalan, kalau tukang PLN anggur nyangkut kabel digraji, nyangkut kabel digraji, itu miring kabeh. Boleh bikin kayak besok aliran baru kayak PLN gitu boleh. Pohonnya miring semua gitu. Nah itu karena sebuah fenomena campur tangan alam atau manusia atau binatang. Pohon semplak itu mungkin karena angin, karena diganduli petek dan lain sebagainya. Ini pun sama. Kenapa ini miring? Karena ada beban segini banyak. Dan karena di sini tidak ada ganjel atau penyangganya. Nah di sini tetap tegak karena pohon ini memang tegak. Ini nanti jadi top mahkota. Nah, tentang proporsi ekspresionis tadi ya, ini sebenarnya kalau bisa dipelihara 3 cabang, kenapa harus 5? Mengebak baingon, malah nutupi gerak. Lain dengan naturalis, cabangnya banyak, rantingnya banyak, lebih rapat. Nanti kalau di pruning, wah kencang. Berbeda karena dia memang mengedepankan kesuburan. Kalau ekspresionis mengedepankan perasaan. Aduh, jadi melihat pohon tapi dengan kacamata manusia. Wah, mesake tenan iki kesekso, kurang pangan, ngasih keruak-keruak gitu. Jadi seolah-olah perasaan kita masuk di situ. Ada 2 pohon hidup berdampingan, mesra sekali, kayak do pacaran gitu kan. Mana pohon grouping, ini satu keluarga harmonis sekali. Jadi perasaan kita masuk di pohon, melihatnya seolah-olah dia urip kayak menungso gitu. Nah kalau surrealis sudah abstrak, sudah imajinasi yang tidak ada di pohon itu. Ini pohon direbahkan, dodukul cilik-cilik. Nah orang melihatnya ini bukan pohon lagi, bisa jadi jembatan, bisa jadi batu karang, bisa jadi bukit, bisa jadi apapun tergantung imajinasi. Tetapi kalau masih melihatnya kayak pohon, ya belum surrealis. Nah itu banyak pemilihan bahan yang sebenarnya ekspresionis dipaksakan jadi surrealis, sehingga rancu imajinasi orang itu mau dibawa kemana susah. Paham ya? Termasuk penambahan batu. Batu itu bisa tampak dekat, tampak jauh, bisa berperan sebagai gunung, bukit, tebing, bisa berperan hanya sebagai batu, tergantung proporsi pohon dan batunya seberapa besar. Nah ini kalau ini tadi ini kecil-kecil atau ini hilang, ini bahan surrealis, dimbroke bisa jadi jembatan. Ini naik semua. Paham ya? Ini ekspresionis. Lalu kita cek ulang mana cabang yang masih mengganggu gerakan. Caranya adalah seperti ini. Pertama-tama taruh mata kita di tengah-tengah garis tengah pohon ini. Membuat bonsai jangan dari atas, jangan dari bawah, tapi tengah-tengah. Makanya kenapa dibutuhkan tremor, dibutuhkan pilar. Kenapa ngeground wit sing gede-gede malah ditinggikan 80 cm? Karena ketika kita program matang taruh di kontes juga tingginya segitu, pas. Kalau bawah program jengking-jengking kangelan, begitu naik kontes ting telalang cabangnya itu sering sekali terjadi.
Karena menaruh pandangan kita tidak ada di tengah-tengah pohon. Oke, kalau tengah-tengah pohon seperti ini. Nah, nanti akan ketahuan mana cabang yang malah jadi mengganggu. Ingat tadi ya, ada ruang kosong, ruang isi ini untuk pembentukan percabangan. Pertamanya di sini. Ini memang diciptakan untuk kosong. Mengibaratkan jauh sekali dia telosor gitu. Imajinasi orang akan berbicara kini kita banjur laut, maka ya kosong wajar. Ya. Terus naik lagi ini isi. Isi harus kelihatan gerak dasar sifon. Nah, di sela-selanya gerak dasar ini yang kita cek. Misalnya di sini kosong, enggak terisi dengan ini nanti kalau sudah perampingan. Maka tadi ini bisa dihilangkan, bisa tidak. Lebih baik saya turunkan sedikit untuk memecah kekosongan di sini. Nah, ini tidak perlu anatomis. Kenapa? Karena dia tumbuh di sini dan kecil kayak pohon. Apapun tentu nangisore cabang besar itu seorang kecil jelidit tapi matang loh ya, kecil. Nah, menungso ya orang kelek lah dibutuhkan supiro dawa, ora mungkin iso dawa gitulah. Ono sing nakal-nakal sedikit jelidit. Nah, ini nanti di sini matang hanya untuk pembanding. Nah, di sini kosong. Kita tarik garis lurus. Sret, oh tidak kosong. Di sana ada tampak jauh sana ada rantingnya. Maju lagi ini isi. Ini kosong. Tarik lagi, cek, ini nanti kalau percabangan enggak, ini terisi. Ini kosong, nah ini segaris dengan ini. Sebaiknya dibuang atau dipelihara, kan gitu. Kalau mau dipelihara, kalau mau dibuang berarti harus ada pengganti kekosongan di sini. Selera. Kalau mau dipelihara berarti tidak boleh besarnya melebihi ini atau panjangnya melebihi ini. Maka bisa kita potong segini. Keluar masuk. Bonsai itu kan apa ya? Contoh nih. Masing-masing cabang itu memiliki mahkota. Sehingga satu cabang satu mahkota, satu cabang satu mahkota. Nah, top mahkotanya itu kan tentu ketutupan cabang atasnya. Mahkotanya kecil, maju, sini kecil, maju. Bonsai yang bagus itu marai gergetan. Ini setiap cabang tak cangkok ilat dadi mame kabeh gitu. Itu sampai pada tahap gergetan seperti itu berarti anatomi si pohon ini sudah komplit. Cabang pun sama. Ini cabang pertama punya pangkal, kedua punya ujung, ketiga punya bentangan kanan, kiri, atas. Paham ya? Ini kalau dicangkok jadi bonsai merunduk karena ada cabangnya ke sini. Nah, ini nanti metutup satu mahkota. Seperti itu. Maka ekspresionis yang bagus itu pasti punya plan A, plan B, plan C dan lain sebagainya. Contohnya ini pohon miring. Pahong seperti yang di Jogja misalnya kan. Keruak-keruak di sini tumbuh dua. Medun, ini medun lagi. Mateng, dua mahkota. Seandainya mati yang atas, ini masih bagus. Yang bawah. Seandainya mati yang bawah masih bagus, ada yang atas. Jadi tetap handal pohon ini. Mati semua aja masih bagus karena gerakannya ini luar biasa. Itu. Kembali lagi ke serut ini ya. Yang kedua di sini tampak belakang, maka tidak perlu membesar karena perspektif tampak jauh tentu lebih kecil. Tapi ini masih belum anatomis, masih dibiarkan. Selanjutnya ini bekas potongan ini mau dibuat fenomena alam semplak karena alam atau mau dibuat menutup mulus seperti naturalis selera. Ini karena ekspresionis maka sebaiknya kita bikin ini keruak. Setelah ini keruak maka ini sudah jadi anatomis, besar mengecil maka bisa kita potong di sini. Nah, ini yang untuk meneruskan panjang, ini bisa diataskan jadi top mahkotanya. Ini yang dipelihara sampai benar-benar anatomis. Ini sekarang. Ini dan ini satu garis, saling mengganggu tidak nanti ke depannya.
Itu ya, mengganggu gerakan tidak ke depannya. Bagi saya ini gerakannya zigzag, tak tak tak. Kalau ini dipelihara justru mengganggu gerak, maka kalau saya mending dihilangkan. Itu nah, kan ketemu gerakannya. Nah ini sama, mau dibuat perantingan tapi masih nunggu gerakan kesininya, ini belum dipotong dulu. Yang ini top mahkota, ini top mahkota, ini top mahkota, ini kalau bisa diarahkan ke sana, kalau tidak bisa mendingan saya potong. Nanti diarahkan ke sana ininya. Oke, sampai di atas ini sengaja belum dipotong karena ini terlalu tinggi. Jadi kalau membuat ekspresionis, kembali lagi ke luwesnya tadi ya, bukan pada salah benar ya ini ya. Luwesnya nek kondangan kok batik, kok hem dan lain sebagainya. Tapi kondangan utuh ya ditompo kok wong amplopan 500.000 kan gitu ya. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar, tapi penake kalau membuat bonsai ekspresionis itu jangan ada gerakan vertikal terlalu panjang atau horizontal terlalu panjang, akan membuat kesan kaku. Ini contohnya, ini kan anatominya dari sini pohon ini, sebesar semakin mengecil, semakin mengecil. Perbandingannya ketika ini misalnya 3 cm, yang ini berarti 2 cm, yang ini 1 cm, ini kurang besar. Kalau ini sebesar jempol tangan, ini sudah diperas anatomis. Maka ini kita biarkan dulu sampai ini membesar, baru nanti diperas menjadi satu mahkota. Ini top mahkotanya soalnya. Top mahkota itu sentral point interestnya, jadi pusat perhatiannya itu biasanya pada gerakan lalu top mahkota. Maka itu dituntut untuk perfect. 1, 2, 3, ini tampak belakang, tampak depan. Kita lihat dari sini. Nah, setelah selesai dimensi depan, kita lihat dimensi dari samping. Karena dengan pohon 3 berjejer, grouping berjejer, kalau tidak dipikirkan bentangan kanan kirinya jadinya kayak wayang, tipis, kayak rambutnya pangker itu, mau tengah tok gitu loh, tidak ada bentangan kiri kanan, nanti jadinya juga tipis. Maka harus dipikirkan kanan kirinya mau sebesar apa, mana cabang yang dipelihara. Saya rasa sudah ada ya, kanan kiri depan belakangnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada. Menentukan top mahkotanya. Oke, cara menentukan top mahkota. Yang pertama adalah cari batang yang dominan. Kalau itu tidak mampu, dinilai jelek, cari batang sesuai keinginan kita, ingin membuat mahkotanya apa. Mahkota itu ada mahkota kayak capting itu, segitiga sama sisi. Ada mahkota segitiga asimetris, panjang sebelah. Ada mahkota tabung seperti pohon Natal, seperti pohon cemara pinggir jalan, seperti pohon apa, ladakan kecut. Ada mahkota kubah seperti kemuning mikro kalau diliarkan ning bunder tok. Dan lagi ada mahkota umbrella, mahkota broom yang seperti kipas terbalik dan sebagainya. Itu harus dipilih dulu. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwa ini saya buat mahkota segitiga asimetris. Jadi topnya di sini, ini lebih kecil, nanti di sana panjang tak terhingga. Seperti itu. Maka bukan terus yang dominan tentu ini batangnya ya. Tapi saya ambil di sini karena saya ingin menentukan top mahkotanya panjang ke sana. Meskipun itu tadi rumusnya, masing-masing batang harus punya top mahkota. Bahkan masing-masing cabang sebaiknya punya top mahkota. Itu dalam penataan perantingan nanti lebih mudah. Kenapa selalu saya menyarankan kalau membuat bonsai itu buatlah dulu 5 gerak dasar tadi. Sebisa mungkin semampunya apik-apik menurut kita. Setelah itu punya, jangan dilihat bagus dan jelek. Minimal untuk belajar ilmu mahkota. Misalnya ada pohon seperti ini, berarti ini mahkotanya gasket. Kalau ini dipotong mahkotanya caping gitu loh. Jadi ekspresionis, muntir-muntir di ujungnya, nah mahkotanya pakai apa? Gitu loh. Kalau ini endingnya naik, berarti mahkotanya ketiga. Misalnya ini endingnya turun, mahkota gasket taruh di situ dan lain sebagainya. Untuk program mahkota membuatlah naturalis. Setelah itu punya, buatlah bonsai sekecil mungkin semampu kita. Sak cilik-cilik menurut kita mampu itu ya bikinlah.
Setelah itu bisa membuat pohon yang besar itu lebih mudah. Karena pohon besar itu terdiri dari kecil-kecil yang ditata. Ini nek dicangkoki wis dadi wit siji cangkok gitu loh maksud saya. Paham ya? Ini jadi perantingan pun sama membuat mame itu iso nata ranting. Wah, ini mau sebesar apapun ranting tertata. Oke. Sampai di sini. Kalau tidak ada ini langsung masuk pot. Potnya yang bagus, pot apa? Ini pertanyaan nih. Ini maka aku dilincing kayak wah thank you Bang Yani. Yang baik hati sedunia. Kira-kira potnya seperti apa nih nanti?